4 warisan tertua di Nusantara. Sejauh mata memandang, Nusantara selalu tampak indah dengan alamnya. Namun di balik gunung, hutan, lautan yang membentang, tersimpan jejak peradaban yang jauh lebih tua dari yang kita bayangkan. Sebuah cerita panjang yang dimulai ribuan, bahkan puluhan ribu tahun silam, ketika manusia pertama kali menempatkan kaki di bumi kepulauan ini. Dari susunan batu misterius di Gunung Padang, desa adat megah Bawo Mantaulo di Nias, hingga Punan Berundak yang menjadi cikal bakal arsitektur suci Nusantara. Lalu hadir pula jejak Austronesia dan Prato Melayu, para pelaut ulung yang menurunkan bahasa, budaya, dan identitas bangsa hingga kini. Inilah 4 warisan tertua Indonesia, sebuah kisah yang membawa kita menelusuri perjalanan panjang leluhur dari masa prasejarah hingga lahirnya jati diri Nusantara yang kita kenal hari ini. Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Di sebuah dataran tinggi di Cianjur, Jawa Barat, berdiri sebuah situs yang hingga kini masih menyimpan misteri, Gunung Padang. Dari luar, ia tampak seperti bukit biasa yang ditutupi rumput hijau dan pepohonan. Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, para arkeolog menemukan sesuatu yang mengejutkan, susunan batu-batu megalitikum yang ternyata bukan hasil alam, melainkan buatan tangan manusia ribuan tahun lalu. Para peneliti memperkirakan Gunung Padang mulai dibangun sekitar 20.000 tahun yang lalu. Bahkan ada yang menyebut lapisan paling bawahnya bisa mencapai usia 23.000 hingga 25.000 tahun. Jika benar, maka situs ini jauh lebih tua dari piramida Mesir yang dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu. Bangunan ini tersusun dari batu-batu andesit berbentuk persegi panjang, disusun rapi seperti sebuah teras berundak. Semakin naik ke atas, terasnya makin kecil hingga mencapai puncak. Pola susunannya tidak acak, melainkan penuh perhitungan. Hal ini membuat banyak ahli berpendapat bahwa masyarakat pada masa itu sudah memiliki kemampuan teknologi, pengetahuan geologi, dan keteraturan sosial yang tinggi. Gunung Padang tidak hanya sekedar tumpukan batu. Dari berbagai penelitian diperkirakan bahwa tempat ini digunakan sebagai pusat ritual dan pemujaan leluhur. Ada pula dugaan bahwa situs ini berfungsi sebagai pusat peradaban kuno yang hilang, semacam kota suci yang menjadi pusat kegiatan masyarakat ribuan tahun silam. Menariknya, penelitian geofisika menemukan bahwa Bukit Gunung Padang ternyata bukan sepenuhnya bukit alami. Di bawah permukaan tanahnya terdapat struktur ruang-ruang besar yang tersusun dari batuan. Dengan kata lain, bisa jadi Gunung Padang adalah piramida yang tertimbun tanah dan vegetasi yang dibangun secara bertahap selama ribuan tahun. Seiring perjalanan waktu, sekitar 2.500 tahun yang lalu, Gunung Padang kembali digunakan oleh masyarakat setempat. Artinya, situs ini tidak hanya berumur tua, tetapi juga memiliki jejak pegunungan berulang lintas zaman dari masa prasejarah hingga menjelang awal peradaban Hindu-Buddha di Nusantara. Kini, Gunung Padang menjadi simbol bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sudah mengenal peradaban tinggi sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Ia adalah saksi bisu dari sebuah masa ketika manusia Nusantara telah mampu membangun sesuatu yang menakjubkan, namun kemudian ditelan kabut waktu dan hampir terlupakan. 2. Bawo Mantaulo di Nias dan Punan Berundak. Setelah kita menengok misteri kuno di Gunung Padang, perjalanan sejarah membawa kita jauh ke arah barat, menuju sebuah pulau yang terkenal dengan budaya megalitiknya, Pulau Nias. Di sana terdapat sebuah desa adat yang hingga kini masih berdiri megah bernama Bawo Mantaulo. Bawo Mantaulo yang berarti Bukit Matahari diperkirakan berdiri sekitar abad ke-18, namun akarnya berasal dari tradisi megalitikum yang jauh lebih tua. Bahkan sejak 2000 tahun sebelum Masehi, desa ini dibangun di atas sebuah puncak bukit, lengkap dengan rumah-rumah adat berbentuk panggung yang berjajar rapih.
Namun yang paling menarik adalah peninggalan batu-batu besar yang digunakan sebagai altar upacara, tempat duduk para tetua, hingga batu loncatan yang dipakai dalam tradisi tempat lompat batu nias yang terkenal itu. Tidak seperti Gunung Padang yang lebih bersifat misterius, bahwa Montaule memperlihatkan kesinambungan hidup manusia. Desa ini tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Dari generasi ke generasi, masyarakat Nias menjaga warisan leluhur mereka, sehingga kita bisa melihat bagaimana budaya megalitik bertahan hingga zaman modern. Perjalanan lalu berlanjut ke salah satu bentuk kebudayaan yang paling khas di Nusantara, Pudan Berundak. Situs ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dari Jawa Barat hingga Nusa Tenggara. Pudan Berundak diperkirakan mulai dibangun sejak 2500 tahun sebelum Masehi, pada masa peralihan dari budaya Neolitikum menuju Megalitikum. Pudan Berundak adalah struktur bangunan bertingkat yang menyerupai teras naik. Setiap undakan dianggap suci sebagai jalan menuju tempat para leluhur atau dewa. Bagi masyarakat masa itu, Pudan Berundak adalah penghubung antara dunia manusia dengan dunia roh. Tidak heran, tradisi ini kemudian mempengaruhi bentuk arsitektur besar di kemudian hari, seperti Candi Borobudur dan bahkan pura-pura di Bali yang masih kita kenal sekarang. Jika kita menoleh ke belakang dari Gunung Padang yang berusia puluhan ribu tahun, ke bawah Montaule yang menjadi saksi peradaban megalitik yang tetap hidup, hingga Pudan Berundak yang mengilhami bentuk candi dan pura, kita bisa melihat benang merah yang menyatukan bahwa leluhur bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang sederhana. Mereka sudah memiliki pengetahuan keteraturan dan keyakinan spiritual yang kuat jauh sebelum kejayaan-kejayaan besar muncul. Tiga, budaya Austronesia dan kedatangan Proto Melayu. Sebelum megahnya Pudan Berundak, sebelum desa adat Bau Montaule di Nias, bahkan sebelum Gunung Padang dibangun ribuan tahun silam, kepulauan Indonesia sudah menjadi rumah bagi sebuah perjalanan panjang manusia yang dikenal dengan budaya Austronesia. Sekitar 4.000 hingga 3.500 tahun sebelum Masehi, sekelompok manusia dari daratan Asia, terutama dari wilayah Taiwan dan pesisir Cina Selatan, mulai berlayar ke arah selatan. Mereka bukan pelaut biasa. Dengan paruh bersadik yang kuat dan pengetahuan navigasi bintang yang canggih, mereka mampu menyeberangi lautan luas, menyusuri Filipina, hingga akhirnya tiba di Kepulauan Nusantara. Dari sinilah gelombang besar imigrasi Austronesia dimulai. Orang-orang Austronesia membawa serta budaya yang khas. Mereka sudah mengenal pertanian dengan menanam padi, memelihara hewan seperti babi dan ayam, serta memiliki bahasa yang kemudian menjadi dasar dari ratusan bahasa di Nusantara. Dari mereka pula lahirlah tradisi perahu, rumah panggung, musik bambu, hingga kepercayaan pada roh leluhur. Beberapa tahun kemudian datang pula kelompok manusia yang dikenal sebagai Proto Melayu. Mereka tiba sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, membawa gelombang baru kebudayaan. Proto Melayu diyakini menurunkan sebagian besar suku-suku besar di Indonesia seperti Batak, Toraja, Dayak, hingga suku-suku di Sulawesi. Mereka hidup dari bercocok tanam, berladang, serta membuka hutan untuk dijadikan pemukiman. Kedatangan Proto Melayu ini tidak menghapus budaya sebelumnya, melainkan berpadu dan berkembang. Lalu sekitar 500 tahun sebelum Masehi datang lagi gelombang Deutero Melayu yang lebih maju dalam teknologi dan pertanian. Dari mereka lah lahir suku-suku seperti Jawa, Sunda, Melayu, dan Bugis. Jika kita melihat jejaknya, budaya Austronesia dari gelombang migrasi Melayu, inilah yang menjadi fondasi bangsa Indonesia. Dari mereka kita mewarisi kemampuan berlayar, bahasa yang serumpun, serta pola hidup yang masih bisa kita rasakan hingga kini. Bahkan identitas maritim bangsa ini yang mampu menjelajah samudera luas sesungguhnya adalah warisan langsung dari nenek moyang Austronesia yang datang ribuan tahun silam. Dengan begitu, rantai sejarah Nusantara semakin jelas. Austronesia membawa dasar kebudayaan, Proto Melayu memperkaya dengan tradisi bercocok tanam dan kehidupan sosial, lalu berlanjut pada Deutero Melayu yang melahirkan suku-suku besar hingga kita sekarang. Semua itu menjadi jembatan menuju lahirnya kerajaan-kerajaan awal di Indonesia. Tradisi spiritual pribumi Nusantara.
Sebelum agama-agama besar datang, jauh sebelum kerajaan-kerajaan berdiri, masyarakat Nusantara sudah memiliki tradisi spiritual pribumi yang diwariskan dari masa prasejarah. Jejaknya bisa ditelusuri sejak ribuan tahun sebelum Masehi, ketika manusia mulai membangun menhir, dolmen, dan punan berundak sebagai tanda penghormatan kepada leluhur. Bagi masyarakat saat itu, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dunia yang penuh roh. Gunung dianggap suci, laut dipercaya memiliki penguasa, pohon besar diyakini dihuni makhluk gaib, dan batu-batu besar dijadikan sarana penghubung dengan dunia roh. Inilah yang disebut sebagai animisme dan dinamisme, dua kepercayaan kuno yang berakar dalam hati masyarakat pribumi. Tradisi ini tidak hanya berhenti pada keyakinan, ia diwujudkan dalam upacara-upacara ritual, sesajen, tarian sakral, hingga musik tradisional yang bertujuan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Misalnya, masyarakat Nias dengan upacara batu megalitiknya, Toraja dengan upacara pemakaman yang megah, hingga Bali dengan tradisi persembahan yang disebut canang. Semuanya adalah cerminan warisan spiritual yang sangat tua. Jika kita tarik garis waktunya, tradisi spiritual pribumi ini sudah ada sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Bertahan melalui zaman berburu meramu, bercocok tanam, hingga masuknya gelombang Austronesia. Ketika agama Hindu, Buddha, Islam, hingga Kristen datang, tradisi ini tidak hilang begitu saja, ia justru melebur berbaur dan seringkali tetap hidup berdampingan dalam bentuk budaya lokal. Hingga kini, di banyak tempat Nusantara, kita masih bisa merasakan denyut spiritual kuno itu. Dari ritual sedekah laut di Jawa, upacara ngaben di Bali, hingga adat pemujaan leluhur di Papua. Semuanya adalah cerminan betapa kuatnya akar kepercayaan lama. Tradisi spiritual pribumi Nusantara adalah warisan yang membentuk bangsa ini unik. Ia menunjukkan bahwa sejak ribuan tahun lalu, leluhur kita sudah memahami pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam semesta. Inilah salah satu budaya tertua di Indonesia, sebuah keyakinan yang lahir bersama manusia Nusantara itu sendiri dan masih hidup hingga hari ini. Dari misteri agung Gunung Padang yang usianya menyaingi piramida Mesir, hingga desa adat Bawu Mentaulo di Nias dengan warisan megalitik yang masih hidup, dari punan berundak yang menjadi cikal bakal arsitektur suci di Nusantara, hingga jejak Austronesia dan Peloto Melayu yang membawa bahasa, budaya, dan tradisi maritim, semuanya adalah potongan mosaik besar yang membentuk wajah peradaban Indonesia. 4 warisan ini mengingatkan kita bahwa Nusantara bukanlah tanah yang kosong menunggu peradaban datang dari luar. Sebaliknya, sejak ribuan bahkan ribuan tahun yang lalu, kepulauan ini telah menjadi pusat kehidupan. 4 warisan ini mengingatkan kita bahwa Nusantara bukanlah tanah yang kosong menunggu peradaban datang dari luar. Sebaliknya, sejauh ribuan bahkan puluhan ribu tahun lalu, kepulauan ini telah menjadi pusat kehidupan, tempat manusia membangun budaya, spiritualitas, dan tatanan sosial yang tinggi. Tradisi spiritual pribumi yang lahir dari keyakinan akan roh dan alam semesta menegaskan satu hal, leluhur bangsa ini sudah memahami arti keseimbangan jauh sebelum agama-agama besar hadir. Dan kini tugas kita bukan hanya mengagumi, tetapi juga menjaga. Sebab di balik batu-batu tua, upacara adat, dan bahasa yang kita ucapkan sehari-hari, tersimpan cerita panjang peradaban Nusantara. Warisan yang menjadikan Indonesia bukan sekedar bangsa yang besar, tapi juga bangsa yang tua, berakar, dan penuh makna. Terima kasih.